semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Di sini saya mahasiswa semester 5 ya, yang lagi kuliah gitu teman-teman. Dan kemungkinan ini video pertama saya buat kalian sharing gitu ya, bukan berarti saya menggurui kalian, enggak ya teman-teman. Tapi ini gak tahu ya teman-teman, ini tuh gak tahu apakah akun ini akan ramai atau enggak gitu ya. Jadi buat kalian jangan lupa ya di like, di subscribe, dan juga di share supaya lebih semangat gitu ya. Itu tanggal 5 Agustus 2025 dan ini di hari pertama aku nyobain ya sharing belajar buat kalian ya, karena emang belajar tuh mahal teman-teman. Cerita dikit gitu ya, jadi aku ngambil SA gitu ya, semester antara ke kelas bawah. Kenapa? Karena bagi aku nilainya kayak kurang gitu ya teman-teman, menurut aku kurang memuaskan. Jadi aku ngambil matkul bawah, dan itu teh buat aku sendiri. Kalau gak salah itu teh sekitar 1 SKS 200, dan ini 300, 200 kali 3 ya, sekian 600-an lah gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan belajar tentang farmasi fisika di teori pertama, yaitu tentang kelarutan ya. Ini aku gak pakai PPT dari dosen, cuman ini ringkasan aku di buku catatan gitu ya. Langsung aja teman-teman ya ke video. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang kelarutan. Mungkin di sini aku akan menjelaskan ya beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan. Beberapa mempengaruhi kelarutan, yaitu yang pertama ada pH, yang kedua ada suhu, ada jenis pelarut, dipengaruhi dengan bentuk atau ukuran partikel, yaitu konstanta dielektrik, dan yang keenam yaitu pengaruh penambah zat-zat lain. Oke, langsung aja ya ke materi pertama, yaitu kelarutan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kelarutan itu? Oke, kelarutan itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan suatu zat untuk bisa larut dalam suatu pelarut, yaitu dengan air contohnya. Paham kan teman-teman? Jadi identik dengan larut air pasti ya. Nah, terus kelarutan itu dibagi dua teman-teman ya. Ada kelarutan yang homogen dan ada juga kelarutan yang heterogen. Apa sih kelarutan homogen itu? Kelarutan homogen itu merupakan kelarutan yang emang udah tercampur dengan sempurna. Contohnya kayak sirup teman-teman ya. Nah itu teh larutan homogen, yang artinya udah tercampur secara sempurna mungkin ya. Kalau misal dalam bahasa aku sendiri gitu ya teman-teman, bukan bahasa ilmiah gitu ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu ada larutan heterogen. Nah kalau misal larutan heterogen ini merupakan dua fase larutan. Jadi intinya kan yang tadi mah satu zat, kalau ini mah mengandung dua fase larutan. Jadi kan yang tadi mah homogen pasti terlarut sempurna. Nah yang ini bisa larut sempurna tapi harus menggunakan kayak zat tambahan lainnya supaya dia larut gitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan, larut satu fase atau satu zat aktif yang terlarut secara sempurna. Kalau yang heterogen itu mengandung dua fase. Nah yang homogen itu kebagi menjadi dua, ada solut dan juga ada solvent. Kalau yang heterogen tadi udah dijelaskan, ada fase terdispersi dan juga ada fase berdispersi. Ini sama-sama aja ya teman-teman, cuman beda bahasa. Nah kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada solut. Solut itu apa? Solut itu seperti zat. Kalau solvent yaitu pelarut. Artinya solut itu zat yang terlarut. Kalau solvent pelarutnya. Kita analogikan seperti garam. Garam itu zat aktifnya, nah si airnya itu pelarut gitu. Jadi paham ya antara solvent dan juga solut. Terus yang kedua yaitu yang tadi ya, ada fase heterogen, yaitu ada fase terdispersi dan juga pendispersi. Ini hampir sama teman-teman. Kalau fase terdispersi yaitu zatnya, kalau fase pendispersi itu pelarutnya. Kita analogikan seperti yang tadi aja. Kalau misal yang garam tadi terdispersi zatnya, kalau misal pendispersinya itu pelarut. Nah ini mungkin aku akan kasih tabel kelarutan gitu ya. Ada larut, ada sangat mudah larut, suka larut. Nanti ini aku kasih tabel di sini ya teman-teman. Lanjut yaitu faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama yaitu ada pH. Apa sih pH?
pH itu singkatan dari power of hydrogen. Nah, si pH itu rentangnya 1 sampai 14 gitu ya. Jadi kalau misal asam itu 1 sampai 6 atau kurang dari 7. Kalau misal basa lebih dari 7, artinya 8 sampai 14. Kalau misal 7 itu pH-nya netral. Jadi gini teman-teman, intinya rumusnya tuh si pH tuh harus ada asam, harus ada basa, dia akan menghasilkan garam. Tidak bisa kalau misal asam ditambah asam, maka akan meningkat keasamannya. Kalau basa ditambah dengan basa akan meningkat juga kebasaannya. Itunya teman-teman, jadi harus seimbang ya antara asam dan juga basa. Contoh nih teman-teman ya, kalau misal zat aktifnya itu asam, maka si pelarutnya itu harus basa, maka akan menghasilkan garam. Contohnya ini HCl catnya pelarutnya yaitu NaOH, maka akan menghasilkan NaCl tambah H2O. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya gitu, kalau misal ada soal si pelarutnya si zatnya itu asam, maka si pelarutnya harus basa. Kalau misal si pelarutnya basa, maka zat aktifnya harus asam. Jadi intinya harus seimbang lah gitu ya teman-teman, antara asam dan juga basa gitu. Lanjut yang kedua yaitu ada suhu teman-teman ya. Kalian mungkin sudah familiar ya dengan suhu. Jadi suhu itu sangat mempengaruhi kelarutan teman-teman ya. Semakin suhunya meningkat, maka semakin juga cepat kelarutannya. Kita analogikan seperti gula ya. Kalau misal gula ini dipanaskan di atas wajan, pasti semakin juga cepat kan terlarutnya. Nah gitu, jadi sangat penting ya untuk mempengaruhi kelarutan. Nah suhu itu yang aku catat itu ada exotherm panas dan juga endotherm. Kalian mungkin bisa cari lebih jelas, lebih detail. Tapi kalau yang aku tulis itu kalau nggak salah ya teman-teman, panas endotherm tuh yang di dalam. Kalau misal yang exotherm itu panas yang dikeluarkan. Gitu teman-teman. Jadi kalian bisa cari lebih lanjut ya. Yang ketiga yaitu ada jenis pelarut. Nah ini sangat istimewa teman-teman ya. Jenis pelarut itu kita mengikuti prinsip like dissolve like. Artinya pelarutnya harus sejenis atau sifatnya yang sama. Kalau misal polar maka harus dengan polar. Kalau misal non polar harus dengan non polar. Jadi intinya teman-teman, jenis pelarut ya kan tadi zat tuh harus menggunakan pelarut. Nah si pelarut yang digunakan ini tuh harus sama dengan si zat aktifnya ya, harus sifatnya tuh sama gitu ya teman-teman, supaya mudah ya homogen gitu ya yang tadi dijelaskan. Terus yang selanjutnya yaitu ada pengaruh bentuk dan partikel. Kalau misal ukuran semakin kecil, maka kelarutan itu semakin besar. Artinya gini, kalau misal kita masukin garam nih, kan itu kecil ya, semakin kecil partikel ukuran, maka semakin besar kelarutan. Artinya si pelarutnya juga bakal makin naik gitu ya. Terus berdasarkan bentuk itu ada dua, ada kristal dan juga amort. Mungkin kalian sudah tahu ya dari bahasanya, kristal maka partikelnya yang kecil, kalau misal amort besar. Nah kalau si kristal itu masuk, maka kelarutannya itu atau lebih kecil, jadi lebih teratur. Kalau misal amort itu si kelarutannya tinggi, karena emang si partikelnya besar. Paham mungkin? Jadi kristal makan kecil si zatnya, maka si kelarutannya itu lebih menurun gitu, biasa teratur. Kalau misal amort si partikelnya besar, maka kelarutannya bakal meninggi gitu teman-teman, jadi dipahami ya. Terus yang kelima yaitu ada konstanta dielektrik atau KD. Oke teman-teman, jadi KD itu seperti acuan. Jadi KD itu konstan yang bagaimana si zat tersebut bisa terlarut dalam pelarut. Jadi intinya kita itu contoh ya, kalau misal suspensi itu kan harus ada suspending agent atau tambahan yang lain atau kosolpen gitu ya. Nah kosolpen ini itu acuannya ya digambarkan harus dari nilai KD. Jadi semakin tinggi nilai KD, maka semakin tinggi juga kelarutan. Kalau semakin turun nilai KD, semakin lambat juga gitu teman-teman. Jadi KD itu kayak acuannya gitu ya. Kalian bisa lebih cari lagi teman-temannya, ambil lagi oke. Yang terakhir yaitu pengaruh penambah zat-zat lain. Seperti yang sudah dijelaskan di awal teman-teman, bahwa yang larutan heterogen itu terdapat dua fase, zat aktif dan juga si pelarut
bukan ya, seperti zatan bahan lain. Supaya apa tujuannya? Supaya ya bisa bersatu ya. Contohnya itu kan ada beberapa sediaan yang tidak bisa utuh sempurna ya. Seperti zatan bahan itu butuh surfaktan. Surfaktan itu contohnya menurunkan tegangan permukaan. Nah itu mempengaruhi. Terus ada suspensi untuk tujuannya meningkatkan kohesi. Terus ada emulsi. Emulsi itu tidak bisa berkontak dengan air dan minyak gitu ya. Kan air tidak bisa berkontak dengan minyak. Nah itu teh bagaimana? Teh harus menggunakan zat yang sesuai. Atau teh ya dari beberapa sediaan, contohnya suspensi kan harus membutuhkan suspending agent. Terus emulsi harus membutuhkan emulgator. Nah itu teh harus dilihat gitu teman-teman ya. Kita tuh mau ngambil yang mana nih? Nah itu teh harus dilihat dari si sifat juga zat aktifnya tersebut supaya bisa bersatu gitulah inti namanya. Jadi pengaruh penambahan zat lain teh sangat berpengaruh dalam kelarutan ya. Terus di sini juga ada dijelaskan tentang hidrofilik. Hidrofilik teh suka air polar. Terus ada hidrofobik. Hidrofobik tuh yang non polar, gak suka air. Terus ada lipofil ya. Jadi kalian bisa cari itu teman-teman ya. Karena aku tuh sudah bad mood tadi teh kehapus, semua video aku kehapus dan ini aku ulang lagi, tapi tidak apa-apa ya. Jadi mohon maaf kalau misal belum dipahami, bisa kalian cari sendiri. Itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Berhubung sekarang udah di jam 12, tinggal ngedit dan juga tinggal upload ya. Jangan lupa kakak ya, like, subscribe, share, komen gitu ya teman-teman. Aku harap sih gak ada komen yang negatif kakak ya, karena emang di sini kita sama-sama belajar kembang kakak. Jadi mohon dukung aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.